Pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang difraksi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini ya, difraksi untuk celah tunggal. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan difraksi kisi atau dia celahnya banyak. Kalau yang ini tadi kan celahnya tunggal ya, satu celah. Nah, yang kedua ini difraksi kisi di sini dia celahnya itu banyak. Nah, kita lihat ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ini ada gelombang cahaya datang, kemudian dia dilewatkan atau diarahkan ke celah yang jumlahnya banyak. Nah, ini biasanya dia berupa goresan yang sangat tipis celah-celahnya ini. Nah, ketika cahaya dilewatkan melalui celah yang banyak, maka nanti akan masing-masing celah akan mengalami difraksi. Kemudian masing-masing hasil difraksi nanti akan saling bersinggungan atau berbaur atau berinterferensi. Nah, sehingga nanti ujungnya ketika dipasang layar di sini, dia akan mengalami pola yang mirip dengan pola difraksi tunggal, hanya dia memiliki warna yang berbeda-beda sebagai akibat dari panjang gelombang yang berbeda-beda, ataupun dia juga sebagai dampak dari interferensi yang berbeda-beda. Tetap di sini ada celah gelap dan terang. Nah, di sini kita lihat hanya bedanya satu lagi, di sini tidak ada lagi terang, istilah terang pusat seperti yang ada di celah tunggal. Nah, ini contohnya. Nah, kalau dia ditembakkan, ini bedanya tadi yang saya maksud dengan menghasilkan warna berbeda-beda ini nih. Ini contoh ketika ditembakkan menjadi ke layar, dia akan berwarna-warni sesuai dengan hasil difraksi di masing-masing kisi. Kita bisa bandingkan ini yang difraksi kisi, kalau yang kemarin atau yang sebelumnya itu difraksi celah tunggal dia begini. Gelap, pitanya terang gelap. Kalau yang di sini dia juga ada terang gelap, tapi bukan itu ya, dia lebih ke perbedaan warna cahayanya. Lanjut, bagaimana persamaannya? Nah, ini interferensi yang terjadi di sini, dia akan maksimum atau cahayanya menjadi lebih terang ketika, nah di sini disebutkan interferensi maksimum terjadi bila beda lintasan cahaya yang datang dari dua celah berdekatan itu sebesar kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya. Artinya selisih panjang gelombangnya itu dia 2 kali lipatnya begitu. Lambda tambah 2 kali lipatnya jadi 2 lambda, selisihnya lagi jadi 3 lambda dan seterusnya. Dia berselisihnya sebesar kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Sehingga ketika terjadi interferensi maksimum pada kisi-kisi antar difraksi dari kisi-kisi tadi, bisa menghasilkan persamaan seperti ini. D sin theta sama dengan M kali lambda. D ini adalah jarak antar celah atau tetapan kisi karena dia nilainya bersifat konstan. Sin theta itu sama dengan sebelumnya adalah sudut ya. Jadi dia sudut yang terbentuk. Nah, ini sin theta-nya itu di sini. Sudut antara terang pusat di kisi itu ya, pusat terang di kisi itu dengan pelebaran atau difraksi di kisi itu juga, di theta. Jadi di sini setelah dimasukkan angka-angkanya, kemudian yang dicarikan lambdanya, maka boleh kita urai begini. Lambda sama dengan 10 pangkat min 3 kali 20 dibagi 100, ini saya jadikan 10 pangkat 2, 5 nya ini ditaruh di bawah ya. Jadi 10 pangkat min 3 kali 20 dibagi 10 pangkat 2 dibagi 5 lagi, maka 5 nya ditaruh di penyebut di bawah. Sama dengan 20 bagi 5, 4, 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 2, 10 pangkat min 5, karena dia pangkatnya dijumlahkan ya, atau dinaikkan ke atas menjadi min. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 cm atau 4 kali 10 pangkat min 7
meter karena dia dijadikan meter. Itu contoh yang pertama. Jadi mungkin sedikit tadi saya tekankan lagi atau sedikit saya koreksi bahwa kalau di kalau di celah tunggal tadi itu kan ada istilah terang pusat begitu ya, terang pusat karena dia hanya satu celah. Kalau di fraksi kisi itu dia ada istilah maksimum pusat. Itu mirip dengan terang pusat, hanya bedanya kalau terang pusat itu hanya bersumber dari satu celah saja atau satu berkas cahaya dari satu celah, tapi kalau terang atau maksimum pusat ini dia mirip dengan terang pusat tapi dia gabungan dari difraksi interferensi maksimum dari banyak kisi. Atau ringkasnya, kalau terang pusat di celah tunggal itu hanya dari satu kisi saja, tapi kalau maksimum pusat itu mirip dengan terang pusat tapi dia gabungan dari banyak kisi begitu. Itu ya, itu sedikit saya luruskan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, seberkas cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom. Ini berarti lambda. Ini lambda jatuh tegak lurus pada kisi. Kemudian jika spektrum orde keduanya ini berarti dia adalah M, membentuk sudut deviasi 30 derajat. Ini berarti theta. Berapa jumlah garis per cm kisi? Ini bukan Q ya, ini theta ya. Kita lihat, diketahui lambdanya 5000 angstrom sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 ini maksudnya 7 meter, atau di sini dijadikan 10 pangkat min 5 meter. Mungkin nanti dia bertujuan untuk mempermudah hitungan di belakang. Jadi 10 pangkat min 5 ya, min 5 cm. Sini M-nya 2, tetanya ini bukan Q tapi tetanya 30 derajat, ditanyakan N. Maka kita pakai rumus ini, D sin theta sama dengan M kali lambda, dengan D adalah 1/N. Kita ingat tadi di depan D itu sama dengan 1/N. Nah, karena D sama dengan 1/N, maka D yang di sini diganti dengan 1/N. Satunya nggak ditulis. Satunya tidak ditulis, jadi tinggal. Nah, kita lihat di sini setelah dijadikan sin 30 derajat per N sama dengan M kali lambda. Kemudian kita masukkan sin 30 itu setengah per N sama dengan 2. Ini M-nya 2, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini maka kita cari N. N sama dengan setengah, yang ini yang di atas ini setengah dibagi 2 kali 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, setengahnya saya jadikan 0,5 biar lebih mudah ngitungnya. 0,5 per 2 kali 5 itu 10, jadinya 10 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,5 dibagi 10 kali 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 4 sama dengan 0,5. Ini 10 pangkat min 4 nya naik ke atas jadi positif 0,5, yang tadinya 0,5 per 10 pangkat min 4 jadi 0,5 kali 10 pangkat 4. Nah, 0,5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Itulah asal mula ada menghasilkan, ternyata ada 5000 garis per cm. Jadi jumlah N-nya itu ada 5000 garis per cm jumlah goresannya. Jadi gitu ya, itu adalah contoh pembahasan untuk materi difraksi kisi. Ini saya ulangi, tadi kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang difraksi atau pembelokan. Saya review lagi dari awal sedikit. Pembelokan gelombang, nah bisa gelombang air, gelombang cahaya, gelombang bunyi. Nah, dalam pembahasan ini kita membahas difraksi untuk gelombang cahaya, yakni pembelokan. Jadi contohnya ini, contohnya cahaya matahari, atau contoh yang lain misalkan di celah pintu yang ada cahaya masuk ke ruang gelap, maka nanti cahayanya akan melebar. Nah, itu contoh difraksi. Ada difraksi celah tunggal, ada difraksi difraksi kisi ya, atau celahnya banyak. Tadi pada difraksi celah tunggal itu ada 3 persamaan, D sin theta sama dengan M kali lambda, kemudian dP per L sama dengan M kali lambda, dan delta P sama dengan lambda L per D. Kemudian di
Difraksi yang kisi itu ada dua persamaan, D sin theta sama dengan M kali lambda, dengan D adalah jarak antar celah atau tetapan kisi. Selain itu, D ini juga bisa dinyatakan kalau untuk difraksi kisi sama dengan 1/N. Demikian pemaparan untuk materi di pertemuan kali ini, difraksi kisi dan sebelumnya difraksi celah tunggal. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.